Jadi segala sesuatunya, apapun masalahnya, apapun problemnya, ya kita harus tahu dulu riwayat sebelumnya seperti apa. Karena kalau misalkan kayak saya aja, saya kalau misalkan burung udah gacor, tiba-tiba macet, ya saya harus mikir dulu, wah kemarin saya apain ya? Kok bisa macet? Kok bisa begini? Kok bisa begitu? Nah, itu yang kita hindarin berikutnya. Jadi belajar dari pengalaman kita aja sebenarnya itu bisa, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muza Birfam, dan kita seperti biasa teman-teman, kita ngejawab pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi jangan lupa di subscribe dulu, di like sama dibantu share-nya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini seperti biasa ngambilnya di seputar perawatan Lovebird Nusantara atau SPLN. Kita ngambilnya dari situ semua. Tapi di sini saya bukan menggurui, saya hanya berbagi sesuai dengan pengalaman apa yang pernah saya lakukan. Jadi kita langsung aja ke pertanyaan pertama dari Andi Kurniawan. Izin bertanya, para suhu Lovebird betina ngekek ngering kalau ditempel jantan, durasi keluar 30 detik, perawatan selanjutnya apa harus ditempel? Sebenarnya ini syarat-syarat bermain sistem tempel itu memang seperti itu, teman-teman. Jadi kenapa sih kalau misalkan ditempel sama betina ditempel sama jantan, rata-rata betina durasinya pasti keluar karena pasti emosi kebanyakan, rata-rata itu yang muncak birahinya ketemu sama jantan ngedur dengan ngeluarin durasinya, ya kan, emosinya naik seketika sampai akhirnya dia ngering. Kadang juga kalau misalkan memang gak ngering, kadang ya nagen tapi durasi keluar. Nah itu memang berarti tandanya dia suka. Nah ada beberapa alasan, teman-teman. Pasti betina ketika memang di awalnya ditempel atau enggak digabungin sama jantan jadi satu, ya kan, durasi pasti keluar, pasti ngerasa oh ini cocok nih, digabung satu sangkar sampai akhirnya dikawin, pasti ngedrop, pasti macet. Percaya sama saya, itu kesalahan pemain-pemain semua seperti itu, termasuk saya pribadi ya seperti itu juga dulu. Cuman setelah saya mengolah, setelah saya meriset perawatan-perawatan lovebird itu, nah itu sebenarnya untuk pemancing kita untuk sistem tempel aja. Pemancing sistem tempel, sistem tempelnya seperti misalkan hariannya di single, ya kan, setiap hari di waktu tertentu atau jam pagi atau pas lagi ngeluarin burung, itu kita kasih unjuk dulu tempelannya, itu juga bisa dengan cara seperti itu. Itu namanya sistem jumper, seperti itu juga. Nah ada juga memang yang tiap hari tempel. Cuman kalau misalkan tiap hari kita tempel, resikonya banyak resiko sebenarnya, banyak resiko, karena kita nggak tahu nanti mungkin dia gelisah tanpa kita ngawinin, yang terjadi bisa birahinya naik, bisa emosinya juga naik. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalkan solusinya, saran dari saya ya, kalau misalkan memang digabung sekali ataupun ditempel, dia ngering mau apapun gayanya, durasi biasanya 15 detik sampai ditempel ataupun digabung keluar durasinya 30 detik sampai 1 menit, itu berarti memang emosinya dapatnya dari situ, dari untulan jantannya. Nah jangan sekali-kali digabung dijadiin satu berhari-hari sampai ngawin, itu jangan, itu solusi ya. Tapi lebih baiknya ya ditempel gitu teman-teman. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Adam. Izin bertanya suhu, sebentar. Izin bertanya suhu, saya punya lovebird jantan dari Balibu udah untulan, sekarang umur udah 7 bulan, udah jalan 7 bulan. Burung dari Balibu alhamdulillah prestasi. Nah burung lebih baik di single kah atau tetap diuntul ya suhu buat manjangin durasinya? Kalau memang tujuannya untuk memperpanjang durasi, ya lebih baik di single. Di single, kecuali kita udah nemu titik durasinya misalkan 30 detik atau 1 menit.
kita untul, tujuan untul itu kan untuk peredam, bukan untuk memperpanjang durasi. Ya, itu yang pertama. Tapi nggak ada kemungkinan juga diuntul bisa panjang durasinya, itu nggak bisa. Metodenya bukan dari situ aja. Kalau misalkan memang mungkin diuntul tapi tanpa dikawin, ya intinya kalau burung masih dalam bahasa gacor, belum ngonci segala macam, ataupun tidak ada tujuan atau tidak ada problem dari burungnya, nggak usah pakai neko-neko harus dikawinkan. Itu yang pertama. Kecuali kita tahu tujuannya misalkan durasinya kurang, durasinya dari misalkan dari 1 menit tiba-tiba ngedrop jadi 15 detik, itu kan ketahuan over birahi. Nah, bisa juga misalkan kita pemain jantan, kita pengen merubah nada untuk menuju kedobelan, itu bisa dikawinkan sampai ditelurkan, ya kan. Nah, pokoknya banyak lah, intinya harus ada tujuannya dulu untuk ngawin sampai akhirnya kebuang telur. Atau biasanya kalau betina itu memang perlu istirahat, bahasanya benar-benar dia walaupun prestasi tiba-tiba macet, ya memang itu udah waktunya istirahat, ya ditelorin nggak apa-apa, memang seperti itu. Nah, oke, pertanyaan berikutnya ya, dari Wahyu Nuansaku, info lur cara rawat betina dewasa habis ditarik dari gelodok, baiknya di single atau gimana ya? Para suhu, salam dari Mesuji, Lampung, pemula. Kalau betina dikawinkan atau buang telur habis atau enggak, ini ada dua pertanyaan dari saya. Dia di gelodok itu memang lagi proses habis buang telur atau memang cuman di gelodok aja? Kalau misalkan memang di gelodok aja, sebenarnya tujuannya sama, tapi beda makna, ya beda makna. Jadi teman-teman harus perhatiin di sini. Kalau misalkan yang memang habis buang telur, habis nelor, terus habis itu kita bingung ini ditaruh kandang kotak apa di single ya, atau sama pasangannya. Nah, kalau misalkan itu lebih baik di single, karena yang namanya buang telur otomatis emosi birahi ngedrop semua, walaupun nggak benar-benar dari nol. Tapi ya kalau misalkan kita nggak single, rata-rata itu nggak bakalan bisa keluar durasinya. Seperti itu, durasi kegacorannya kurang. Nah, lebih baik di single lagi, mudah-mudahan bisa gacor. Seperti itu, rata-rata sih bisa gacor kalau misalkan main single lagi. Ya mungkin ada tuh apa namanya, yang habis buang telur itu di channel saya itu betina 3 menit pakai buang telur. Nah, yang kedua yang tadi yang saya bilang, di gelodok itu tanpa kawin kan ada ya, misalkan kita cuman udahlah asal aja lah, atau enggak memang kita ngasih pasangan tapi nggak pernah dikawin. Nah, kita lihat dulu itu dikawinnya, misalkan kagak dikawin, dia ngejarin jantannya atau gimana, itu kan berarti nanti buat kita prospek atau kita mikirin ke depannya di single. Abis single kan pasti rata-rata emosinya naik, kita bisa pakai pakan tinggi di situ teman-teman. Jadi segala sesuatunya, apapun masalahnya, apapun problemnya, ya kita harus tahu dulu riwayat sebelumnya seperti apa. Karena kalau misalkan kayak saya aja, saya kalau misalkan burung udah gacor tiba-tiba macet, ya saya harus mikir dulu, wah kemarin saya apain ya, kok bisa macet, kok bisa begini, kok bisa begitu. Nah, itu yang kita hindarin berikutnya. Jadi belajar dari pengalaman kita aja sebenarnya itu bisa teman-teman. Nah, pertanyaan berikutnya ya. Nah, ini pertanyaan kebanyakan jawabannya untuk ke birahi. Dari Mart Dewi Saputra, betina dewasa kalau digantangan selalu nebok dan harian selalu cabutin bulu besar. Pakan polos, izin tanya solusi rawatannya Kalau misalkan burung yang rata-rata cabut bulu atau mungkin ngerusakin bulunya sendiri, cabutin bulunya sendiri, itu rata-rata birahi. Walaupun kita pakai pakan polos, kalau misalkan kita tidak stabilkan dari misalkan pemandian atau pengembunan dan lain-lain, itu rata-rata nggak bakalan bisa turun walaupun pakan polos. Karena jatuhnya misalkan burung udah over birahi,
emosinya anggaplah di sini ya, walaupun di rumah gacor ya kan, gacor itu ketika memang kita single aja atau enggak kita kasih penjemuran, tapi ya pada dasarnya emosinya tetap tinggi teman-teman. Kalau misalkan bermain betina di bawah kegantengan pun ya tetap bakalan kayak gitu juga, pasti bakalan nebok itu kan rata-rata yang selama ini kita kita dikasih tahu sama senior atau pengalaman kita pribadi, semuanya itu kan birahi ya kan kalau nebok itu. Nah, jadi ya bakalan begitu aja, nggak ada perkembangan ke depannya. Tapi kalau misalkan kita bahasanya stabilkan dari pemandian atau kita menaikkan emosinya dengan cara dijemur di rumah ya kan, ya nggak apa-apa, naik turun kita stabilkan birahinya dengan pakan polos, asalkan tanpa melihat burung banyak. Melihat burung sebenarnya boleh, asalkan sejenis kalau burung yang over birahi, karena tujuan kita untuk menaikkan emosinya. Kalau kita bahasanya eh, kasih lihat jantan, yang ada malah tambah birahi, malah nanti tambah over. Makanya hati-hati di situ. Kan ada koloni beda sangkar, kita anggaplah koloni beda sangkar atau pelarasan itu ada dua cara ya kan, yang sejenis atau yang campur. Yang sejenis misalkan betina-betina, jantan-jantan ya kan, yang campur itu ya apa namanya, jantan betina PAUD atau kandang kandang ternakan, itu bisa bisa semua dari situ. Nah, di situ ada pengolahannya, ada triknya, ada namanya metodenya. Nah, itu semuanya sebenarnya udah saya jelaskan, teman-teman. Jadi, jawabannya adalah ini birahi. Solusi rawatannya ya di single. Di single tetap, tapi kalau misalkan memang pengen pengen kita apin lewat kalau misalkan burung yang over birahi seperti ini, mandi banyak asalkan dia punya riwayat gacor ya, mandi banyak pun bisa, insya Allah saya bisa apa ya, kalau misalkan memang ada riwayatnya ya saya bisa ngejamin bahasanya, karena ada riwayat kegacoran, insya Allah pasti semua praktek, semua settingan bisa gacor, asalkan kita tahu perawatan ini untuk apa, perawatan itu untuk apa, insya Allah pasti bakalan gacor. Tapi balik lagi, kesukaan burungnya itu memang beda-beda teman-teman, nggak bisa kita satu samain sama yang lain. Nah, pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir teman-teman nih, dari Arif, minta solusinya Om. Betina dewasa di rumah kalau ketemu pemiliknya burung gitar dan seperti ingin nyamperin, dipegang dikeluarin dari sangkar, burung langsung ngebebek atau mesawat. Tapi ketika digantengan burung adem anyem. Kira-kira burung terlalu jinak atau burung over birahi atau memang masih demam panggung? Nah, ini jawabannya simple sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman bermain mungkin betina atau mungkin single factoran dari zaman dulu, orang zaman dulu tuh sering banget bilang kayak gini, burung birahi tangan, burung birahi kerodong dan lain-lain. Itu memang benar ternyata teman-teman. Kalau misalkan kita bermain burung-burung jinak yang buat free play ataupun buat ngejinakin atraksi segala macam, itu memang burungnya birahi ke pemilik teman-teman, rata-rata seperti itu. Kalau misalkan apalagi ini yang Bang Arif ini ngomong digantangan burung adem anyem, enggak ngoek, enggak apa ya, berarti memang birahi teman-teman. Ya solusinya sebenarnya selagi balik lagi ya, pertama kali harus gacor. Jadi jangan salah paham dulu, harus gacor, benar-benar gacor. Walaupun kita burungnya over birahi tapi tetap masih gacor, digantangan cuman diam aja, itu masih bisa kita atasin solusinya teman-teman. Kita bisa pakai unculan yang kalah ataupun yang lainnya dengan metode misalkan kita mainin sangkarnya, kita godain dengan biar dia emosi, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin pertanyaan ini cukup sekian teman-teman. Misalkan ada yang bertanya, insya Allah pasti saya bakalan balas. Tapi mohon maaf kalau misalkan ada beberapa pertanyaan yang tidak saya balas karena mungkin kesibukan saya juga teman-teman ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Sekali lagi saya bukan menggurui, tapi cuman berbagi pengalaman, ngejawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.